Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insan Pelindo yang kami banggakan, yang berada di cabang pelabuhan di seluruh Nusantara. Di penghujung tahun ini, kami mewakili Dewan Komisaris ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk usaha, pikiran, karya, dan kerja keras seluruh insan PT Pelabuhan Indonesia Persero selama tahun 2023. Tentunya puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya, sehingga kita semua telah berhasil melewati 2 tahun pasca penggabungan. Dalam 3 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan hebat pandemi COVID-19 yang menelan korban jutaan jiwa manusia. Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar 2 triliun US dollar, sebagaimana disampaikan dalam Nota Keuangan tahun anggaran 2024. Ini memaksa negara-negara di seluruh dunia menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini. Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis dengan cepat. Kita merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat dan konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 kuartal terakhir secara konsisten berada di atas 5%. Dewan Komisaris mengharapkan Pelindo untuk menjadi salah satu bagian penting dalam akselerasi pertumbuhan nasional melalui misi perusahaan, menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Hal-hal positif yang telah dicapai akan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan seluruh pengguna jasa pelabuhan, serta seluruh sarana penunjangnya. Target-target yang belum berhasil dicapai selama tahun 2023, baik aspek operasional seperti trafik peti kemas, proses pemurnian bisnis, jumlah kecelakaan kerja di lingkungan pelabuhan, dan serangan pada perangkat atau jaringan teknologi informasi, maupun aspek keuangan seperti laba bersih perseroan dan investasi pengembangan, agar menjadi perhatian bersama manajemen dan seluruh insan Pelindo. Beberapa hal yang masih belum berjalan sesuai rencana dalam lingkup Pelindo Group, seperti penyelesaian beberapa proyek strategis nasional dan divestasi jalan tol Cibitung-Cilincing, diharapkan segera dapat realisasi sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Insan Pelindo yang kami muliakan, kita semua harus bersiap untuk menyongsong tahun 2024, tahun yang oleh beberapa negara dan analis diprediksi akan terjadi perlambatan ekonomi global. Kita akan menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik dan geoekonomi. Pergeseran ini telah menciptakan pola kerjasama internasional yang terkodak-kodak. Muncul fenomena untuk menarik rantai suplai manufaktur ke negara penghasil bahan mentah atau memindahkan ke negara yang dianggap kawan. Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan investasi dunia, serta melemahkan perekonomian dunia. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Selain itu, tensi geoekonomi yang memanas juga mendorong tren embargo serta hambatan perdagangan atas beberapa komoditas vital seperti semiconductor,
migas, mineral, dan bahkan pembatasan arus modal. Untuk perbaikan kinerja operasional perseroan ke depan, Dewan Komisaris berpesan kepada manajemen baik induk, subholding, maupun anak dan cucu perusahaan agar menjaga kualitas layanan kepada pelanggan sesuai standar mutu pelayanan terbaik melalui strategi digitalisasi dan akselerasi penataan pelabuhan. Penyelarasan proses interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas pangsa pasar pada area yang potensial. Meningkatkan market share di luar Pelindo Group, terutama untuk segmen pendapatan non-peti-kemas dan logistik sebagai bagian dari inisiatif strategis business expansion di tahun 2024. Mengantisipasi dampak finansial dari penurunan port stay dan cargo stay. Menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam pengelolaan dan komersialisasi, terutama untuk pelabuhan-pelabuhan baru seperti Kijing, Kuala Tanjung, dan Bali Maritime Tourism Hub atau BMTH. Menjaga dan meningkatkan kesadaran implementasi K3 pada setiap lini perusahaan untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan, serta menghindari fatality accident. Melakukan langkah-langkah progresif untuk mengembangkan ekosistem kepelabuhanan yang mengusung konsep keberlangsungan atau sustainability, baik dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Menerapkan standarisasi operasi sehingga dapat mencapai efisiensi operasi dan port network connectivity yang lebih efektif. Untuk penataan bidang SDM, Dewan Komisaris menekankan pentingnya percepatan transformasi yang meliputi pada penyempurnaan dan pemurnian proses bisnis, pengembangan dan optimalisasi SDM atau talent management, transformasi digital, implementasi budaya atau share values perusahaan. Kami juga mendorong peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko melalui integrasi kebijakan dan proses manajemen risiko Pelindo Group, penguatan sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, penguatan budaya manajemen risiko, penataan teknologi dalam mendukung efisiensi proses manajemen risiko, penguatan monitoring terhadap proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan manajemen risiko. Insan Pelindo yang kami hormati, semoga di tahun baru 2024, Pelindo mampu menaklukkan segala tantangan di berbagai bidang, dan harapan kita semua, Pelindo dapat menampilkan kinerja terbaik kepada seluruh pengguna jasa dan pemangku kepentingan, serta mencapai target-target yang ditetapkan. Pelindo melaju, Indonesia maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.